Yes Jesus, biarlah kami yang bernafas memuji nama Engkau Tuhan. Yes benar Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Mari kita angkat suara kita, angkat penyembahan kita. Yes Jesus. Kau Tuhan,
pujian Tuhan, hormat serta syukur Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cintanya Tuhan. Come on, mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Come on, we sing. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Benar Tuhan, cinta-Mu yang membuat kami mengerti siapa kami. Dan hidup kami berarti karena Engkau Tuhan. Yes. Woo! Yeah, yeah. Come on, we sing from the top ya. Come on, church. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Hey! Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah karya-Mu, ciptaan-Mu Bapa. Kau ciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Come on, we sing lagi. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa Come on, together we sing. gambarmu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Are you ready? Come on. Bukan. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. So we thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami berharga. Kami berarti di hadapan-Mu Tuhan. So kami mau persembahkan kehidupan kami jadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Haleluya. Thank you God. Shalom teman-teman semuanya, welcome back to our online service. Hari ini senang banget bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Walaupun online, tapi aku harap kita bisa tetap sama-sama memuji Tuhan, kita tetap bisa sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, amin. Sebelum aku mulai sharingku pada hari ini, yuk kita mau sama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan, walaupun di tengah pandemi kami masih bisa beribadah bersama-sama Tuhan, kami bisa mencari wajah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan, supaya kiranya apa yang hamba-Mu bicarakan hari ini benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Biar Kau yang urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan, aku mau berdoa buat setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada hati yang bisa ditanamkan oleh benih-benih firman Tuhan, ada telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan sesi ke depan di dalam tangan-Mu. Biar Kau yang berkati, Kau yang turut campur tangan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Kau telah siapkan yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Oke teman-teman, hari ini kita udah ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. So, gimana teman-teman semua kabarnya? Abis liburan panjang nih kita kemarin, abis long weekend. Coba, aku pengen tahu dong gimana teman-teman. Menurut teman-teman, liburannya udah cukup atau masih kurang? Coba, comment on the chat box below. Kalau buat aku personally sih, aku senang banget ya kita bisa ada waktu untuk libur, walaupun di tengah-tengah work from home, tapi it's very relaxing teman-teman. Jadi, sangat-sangat senang untuk bisa libur juga. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, hari Senin kemarin kita habis sama-sama merayakan hari kemerdekaan kita, ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-75. So yay, happy birthday to Indonesia. Walaupun berbeda ya teman-teman, biasa kita kalau lagi 17-an ada yang lomba, terus kita biasa bikin acara-acara di gereja, ada yang upacara bendera, tapi kali ini kita nggak bisa ngelakuin itu semua teman-teman. Tapi aku harap kita semua bisa tetap merasakan semangat kemerdekaan. Jadi kita bisa sama-sama berdoa buat bangsa kita, semoga bangsa kita semakin maju ke depannya, semakin baik, semakin diberkati. Coba dong teman-teman, aku pengen tahu. Please write down your wish on the chat box buat Indonesia. Tulis. Apa yang teman-teman harapkan buat Indonesia di tahun ini? Oke. Nah, dalam semangat kemerdekaan, hari ini aku mau sharing tentang dengan tema untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Jadi, kira-kira sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ini? Nah, ini menarik banget teman-teman. Aku senang banget dapat tema ini karena aku jadi menggebu-gebu gitu teman-teman. Jadi, I hope kalian juga semua as excited as me hari ini buat sama-sama belajar teman-teman. Oke. Nah, mungkin kalau kita mau flashback 75 sampai 100 tahun yang lalu, mungkin anak-anak muda seumuran kita sekarang lagi struggling, mencoba mati-matian berkontribusi untuk memerdekakan bangsa Indonesia teman-teman. Beda banget sama kita sekarang ya teman-teman ya. Untung kita udah merdeka teman-teman. Mungkin kalau di saat ini, aku imagine kita semua lagi sibuk-sibuknya cari sekolah baru, kenalan sama teman-teman baru, cari teman sebanyak-banyaknya, eksplorasi jati diri kita kayak gimana sih, belajar hal-hal baru, discovering new talent, new hobby. Lagi seru-serunya teman-teman sebagai anak muda, karena ini usia dimana kita nih sangat aman untuk mencari apa sih tujuan kita, apa sih yang kita suka, mencari siapa kita sebenarnya teman-teman. Jadi sangat-sangat menyenangkan menjadi anak muda sebenarnya teman-teman. Tapi tahukah kalian semua bahwa apa anak muda ini itu tuh punya power dan dampak yang luar biasa untuk influence other, untuk menjadi berkat buat banyak orang dari apa yang kita lakukan teman-teman. So, hari ini kita mau coba sama-sama belajar kira-kira kita yang masih muda ini bisa berbuat apa sih buat Indonesia. Nah, aku mau kita sama-sama buka satu ayat. Hari ini kita sharing aku hari ini bakal diambil dari satu ayat, yaitu di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Kita mau baca ayat ini bersama-sama ya teman-teman. Oke.
Kita membaca 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Aku juga mau baca versi bahasa Inggris ya teman-teman. Aku akan bacain buat teman-teman sekalian. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Amin. So teman-teman, dari ayat ini kita akan belajar 3 hal. Are you ready guys? Oke. Kalau ready boleh drop heart dong. Klik heart. Yep. Oke. Yang pertama, peace teman-teman. Seek peace. Bawa kedamaian. Hal pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah peacemaker. Be a peacemaker. Gimana caranya jadi peacemaker? Sebenarnya sesimpel teman-teman, misalkan dimanapun teman-teman ditempatkan, di rumah, di sekolah, di tempat les, di tempat main, dimanapun teman-teman berada, berusaha menjadi peacemaker. Do what's right teman-teman. Karena kita semua diciptakan menjadi terang dan garam dunia teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau gelap itu sifatnya mencekam, menakutkan. Tapi ketika ada terang, di situ terang itu membawa kedamaian teman-teman, mengusir sesuatu yang gelap. Jadi ketika teman-teman dimanapun teman-teman berada, pegang nilai-nilai yang teman-teman udah punya, nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab yang sama yang teman-teman udah pelajarin. Terus memiliki integritas teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Misalkan contoh, teman-teman lagi di luar, sekarang lagi kondisinya pandemi. Ada peraturan pemerintah untuk kita terus menerapkan protokol kesehatan. Keluar kalau perlu, pakai masker, rajin cuci tangan, social distancing. 4 hal ini teman-teman. Ketika teman-teman ngelakuin sesimpel hal ini teman-teman, sebenarnya teman-teman juga udah bring peace. Bring peace buat siapa sih? Buat orang-orang di sekitar teman-teman yang gak pengen ketularan corona juga. Buat orang di rumah. Sesimpel teman-teman mengikuti peraturan-peraturan yang tertera aja di negara ini, teman-teman udah bring peace. Teman-teman bisa juga misalkan di kehidupan kita sehari-hari di social media, gimana cara teman-teman bring peace? Kalau ada teman-teman nih yang atau netizen yang lagi nyinyir, kita nggak usah ikutan. Tapi justru kalau lagi ada teman kita yang dibully, kita nggak ikutan teman-teman. Kalau lagi ada teman-teman yang lagi nyontek di sekolah, walaupun misalkan situasi sekolah di rumah ya teman-teman ya, belajar online. Ketika orang-orang lain bisa nyontek pas ulangan, teman-teman nggak ikutan nyontek. Ketika teman-teman yang lain bisa Google pas bikin tugas, teman-teman tetap stay true and stay with your integrity. Dengan begitu teman-teman aja udah membawa kedamaian loh buat orang-orang di sekitar teman-teman. Dan mungkin kita bisa sama-sama refleksikan perilaku kita selama ini teman-teman. Apakah ketika teman-teman lagi hadir di keluarga, di rumah, lagi ada di sekolah, bagaimana respon orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka merasa teman-teman nih membawa sesuatu yang positif, membawa sesuatu yang berdampak, membawa kebahagiaan, atau justru ketika teman-teman datang, mereka malah kesel, malah emosi, malah sakit hati. Jadi refleksikan apa yang kita lakukan selama ini teman-teman, karena apa yang kita lakukan sekecil apapun itu memiliki dampak dan konsekuensi. Jadi gimana teman-teman caranya be peace? 1, be the light. 2, live in your integrity teman-teman. Pasti hanya dengan cara-cara sederhana melalui kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita sehari-hari, itu pun kita udah bisa bring contribution buat negara kita teman-teman. So yang pertama, seek the peace of your city teman-teman. Oke. Poin yang kedua adalah seek prosperity. Bawa prosperity teman-teman. Prosperity atau mungkin didefinisikan biasanya sebagai good fortune atau wealth gitu ya teman-teman ya. Tapi
apa sih teman-teman yang sebenarnya dimaksud dengan membawa kesejahteraan bagi bangsa? Mungkin sekarang teman-teman mikir, oh aku kan masih pelajar, aku masih sekolah, aku masih SMA, gimana caranya aku bisa bring prosperity buat bangsa ini, teman-teman? Mungkin itu pertanyaan yang sangat common gitu. Aku kan aku bukan menteri, aku nggak punya cita-cita jadi aparat negara, misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau buat aku personally, bring prosperity itu bisa as simple as do your best in what you do. And everything you do, do your best. Contohnya teman-teman sekarang adalah pelajar. Jadilah pelajar yang terbaik teman-teman. Mungkin nilai teman-teman nggak 100 terus, nggak straight A. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman hidup dalam integritas. Pelajar yang rajin, pelajar yang mau berusaha, yang mau belajar. Atau kalau teman-teman adalah pemusik, jadi pemusik yang terbaik teman-teman. Kalau teman-teman adalah pelukis, jadi ilustrator, pelukis yang terbaik. Dimanapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman kerjakan, do your best. Dan selagi teman-teman muda, kita juga mau sama-sama belajar untuk memiliki karakter yang benar, pribadi yang kuat, yang sama kayak tadi, berintegritas teman-teman, supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan atau dirusak oleh godaan-godaan zaman teman-teman. Karena percayalah teman-teman, apapun yang teman-teman miliki sekarang, apapun talenta yang teman-teman miliki sekarang, dimanapun teman-teman ditempatkan, itu pasti ada tujuan ya teman-teman. Jadi never waste what you have. Tuhan akan pakai apa yang kita punya buat apapun itu teman-teman, buat kegerakannya teman-teman. Jadi to bring prosperity, untuk membawa kesejahteraan, membawa kemakmuran bagi bangsa, menurut aku as simple as do your best in what you do. Ada satu ayat yang menjadi rema buat aku, menjadi pegangan hidup aku untuk waktu yang lama, di Kolose 3 ayat 23. Aku akan bacain teman-teman. Ayatnya bunyinya begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menurut aku, definisi do your best itu seperti ini teman-teman. Lakukan apa yang terbaik seperti engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saat engkau di sekolah, lakukan yang terbaik seperti itu adalah bentuk pelayananmu untuk Tuhan teman-teman, dan bukan untuk manusia. Kenapa menurut aku seperti ini aja udah bisa membawa prosperity teman-teman. Jadi mungkin editor bisa show gambar grafik. Oke, kalau teman-teman lihat di gambar grafik ini, coba teman-teman lihat di umur berapa teman-teman. Mungkin aku assume teman-teman ada di umur 10 sampai 14, 15 sampai 19 tahun ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bar nomor 3 sama 4 di bawah. Sadar nggak sih teman-teman, ini aku ambil datanya dari BPS buat forecast tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia. Teman-teman adalah generasi yang jumlahnya paling banyak sekarang di bangsa ini. Teman-teman jumlahnya paling besar di bangsa ini. Apa sih artinya teman-teman? Artinya sooner or later, tongkat dari estafet dari orang-orang yang sekarang nih lagi berjuang buat negara akan segera turun ke teman-teman, ke kita, ke generasi yang jumlahnya paling banyak di bangsa ini. Bisa nggak teman-teman bayangin, kalau nanti begitu saatnya tiba, let's say 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, tapi teman-teman nggak punya apa-apa, teman-teman nggak siap, teman-teman nggak mempersiapkan diri teman-teman dari sekarang. Teman-teman bisa bayangin nggak sih, jadi apa nih bangsa Indonesia ke depannya 10-15 tahun lagi? Aku harap ketika nanti saatnya datang untuk kita yang menjadi orang-orang, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun buat bangsa ini, kita tuh udah dalam kondisi siap teman-teman. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang memiliki nilai-nilai yang kuat, supaya kita benar-benar bisa memajukan bangsa ini teman-teman. Jadi kita nggak cuman berharap atau mengeluh, aduh Indonesia nih gini-gini aja ya, tapi kita juga dari sekarang persiapin yang terbaik teman-teman. Jadi bringing prosperity to Indonesia, caranya mudah banget buat kita
sebagai pelajar saat ini, ya udah belajar yang terbaik, be your best, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Go extra mile teman-teman. Dan yang paling penting, aku lagi keep your integrity, pegang terus nilai-nilai yang teman-teman udah pelajarin. Karena ingat, hal kecil apapun yang teman-teman lakukan, itu selalu ada dampak dan selalu ada konsekuensinya teman-teman. So, Indonesia future leader, get ready, oke? Selalu siap-siap. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti waktunya datang buat kita yang memegang tongkat buat memajukan bangsa kita teman-teman. Dan kita nggak mau kita nggak siap ketika waktu itu datang. Oke teman-teman? Oke, so tadi kita udah baca 2 hal. Yang pertama, seek peace. Yang kedua, seek prosperity to your city. Nah, kalau di ayatnya tadi lanjutannya adalah pray to the Lord for it. Berdoa kepada Tuhan untuk itu teman-teman. Ada juga di ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Kita itu sebagai umat Kristen kita juga diminta untuk berdoa buat bangsa kita, buat pemerintahan kita teman-teman. Jadi aku mau bacain di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita diminta untuk berdoa teman-teman untuk raja-raja dan untuk semua pembesar teman-teman. Kalau di bahasa sekarang berarti untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk jajaran menteri, untuk setiap orang yang lagi kerja keras membangun Indonesia saat ini teman-teman. Aku tahu sangat mudah mungkin buat kita untuk mengkritik apa yang sedang dibangun saat ini, dan itu wajar menjadi warga negara yang kritis, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan lupa kita juga harus belajar untuk melihat yang positif ya. Kita harus belajar untuk mengucapkan berkat untuk bangsa ini, berdoa buat bangsa ini teman-teman. Karena ada juga ayat nih yang bagus yang bilang di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini sesuai dengan rencananya Tuhan teman-teman. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah teman-teman. Jadi let's put our faith, let's believe. Dan yang paling penting, ayo kita mau sama-sama ucapkan berkat untuk Indonesia teman-teman. Biar kiranya kemuliaan Tuhan bisa datang di sini di Indonesia. Biar kiranya ada breakthrough untuk Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi negara yang lebih baik teman-teman. Kita juga mau berdoa buat setiap pemerintah kita supaya kiranya mereka benar-benar bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mereka bisa memiliki nilai-nilai integritas teman-teman. Mereka bisa memimpin dengan yang terbaik teman-teman. Jadi mungkin ini kedengarannya sederhana teman-teman, tapi aku percaya doa orang benar teman-teman tuh ada kuasanya teman-teman. Doa kita semua ketika kita sama-sama bersatu hati dan berdoa buat Indonesia, aku percaya pasti akan ada dampaknya teman-teman. Jadi menurut aku buat kita bisa berdampak untuk Indonesia, bisa membawa kontribusi untuk Indonesia, kita nggak harus susah-susah, kita harus jadi presiden, kita harus jadi menteri, kita harus jadi tentara. Enggak teman-teman. Tapi apapun kita sekarang saat ini, pelajar, anak remaja, anak SMP, anak SMA, apapun kita, apapun jabatan kita sekarang teman-teman, apapun role kita sekarang, kita bisa ngelakuin 3 hal ini teman-teman. Yang pertama, bring peace to your country. Caranya mudah, teman-teman. Bawa damai ke lingkungan terkecil teman-teman, buat keluarga, buat di keluarga kita, di antara saudara kita, di antara sekolah, di antara teman-teman kita.
Yuk teman-teman jadi terang dan garam, jadi anak muda yang berintegritas teman-teman, yang membawa damai buat lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita bisa seek prosperity, membawa prosperity ke negara kita dengan cara apa teman-teman? Do your best, prepare yourself, lakukan yang terbaik dimanapun engkau berada, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika saatnya datang, saat kita nih generasi yang jumlahnya terbanyak di bangsa ini, kita tuh punya suatu hal yang impactful teman-teman. Bayangin kalau generasi kita ini sama-sama ngelakuin yang terbaik teman-teman di bidang kita masing-masing. Teman-teman bisa bayangin gak sih apa yang terjadi? Wow, pasti luar biasa banget teman-teman. Kalau semua kita sungguh-sungguh di bidang yang kita tekuni sekarang. Karena jumlah kita banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa seek peace, seek prosperity, dan yang terakhir dan yang paling penting dan menurut aku paling simpel teman-teman, pray for your nation. Berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk Indonesia teman-teman. Aduh, aku jadi terharu. Rasanya pengen cepet-cepet berdoa buat Indonesia. Tapi aku harap teman-teman 3 hal ini bisa kita lakukan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mau sama-sama berharap supaya kiranya negara kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi teman-teman. Amin. Karena juga dikasih tahu di Yeremia 29 ayat 7, kesejahteraan negara kita juga kesejahteraan kita teman-teman. Mungkin kalau akhir-akhir ini aku suka lihat, mungkin banyak juga anak muda yang udah mulai kesannya capek sama Indonesia atau kayak lelah gitu. Aduh, gak mau lagi tinggal di Indonesia. Banyak teman-teman aku mungkin yang ngeluh kayak gitu teman-teman. Tapi percayalah ketika teman-teman ditempatkan di sini, itu bukan karena suatu kebetulan teman-teman, tapi karena teman-teman tuh pasti ditempatkan di sini karena satu tujuan, dimana teman-teman di sini bisa berdampak, bisa berkontribusi juga untuk Indonesia teman-teman. Karena ingat, kesejahteraan negara kita itu juga kesejahteraan kita teman-teman. Jadi let's do our best. Mari kita mau sama-sama cari peace, prosperity, and pray for our country. Amin teman-teman. Aku harap hari ini walaupun sharingnya singkat, tapi aku harap ini benar-benar bisa berguna buat kita semua. Dan aku berharap banget kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai anak-anak mudanya Allah, kita bisa sama-sama siapin diri kita yang terbaik. Kita bisa terus jaga integritas kita bisa terus pegang nilai-nilai kekristenan kita teman-teman, supaya kiranya kita terus bisa membawa dampak-dampak, kita bisa terus nunjukin, kita bisa bagiin kasih kita buat semua orang di negara ini teman-teman. So mungkin itu aja dari aku hari ini. Ya teman-teman, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau bangsa kami Tuhan udah bisa berusia yang ke-75 tahun Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dilahirkan di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dilahirkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biar kiranya Tuhan Kau yang bisa pakai setiap kami Tuhan untuk membawa kedamaian Tuhan, untuk bisa membawa kesejahteraan Tuhan, untuk bisa terus tekun dan setia berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kami generasi muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Kau yang pakai setiap kami, Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari ketika Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan itu menjadi powerful Tuhan, menjadi luar biasa berdampak Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap jajaran pemerintahan Tuhan yang hari ini sedang memimpin Tuhan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan ada hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan mereka bisa memimpin dengan yang terbaik Tuhan, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami mau sama-sama curahkan berkat untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau Tuhan
berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya ada kebangkitan rohani Tuhan, muncul anak-anak muda-Mu Tuhan, yang mau berdiri tegap Tuhan, berkontribusi untuk bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu kami lagi di tengah pandemi Tuhan saat ini, tapi kami berdoa Tuhan, kiranya walaupun di tengah pandemi Tuhan, tetap ada damai-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan di antara setiap kami Tuhan. Kami tetap bisa mengasihi satu sama lain Tuhan, menjaga damai satu sama lain Tuhan. Biar Kau juga yang tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya terus Tuhan kami bisa taat Tuhan, mengikuti protokol-protokol yang ada. Kami bisa berjalan bersama-sama Tuhan, bergandeng tangan Tuhan, mengikuti Tuhan aturan yang ada dengan taat Tuhan, supaya kiranya Tuhan pandemi ini bisa cepat berakhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa kami Indonesia Tuhan bisa menjadi semakin baik Tuhan, semakin maju Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus bekerja Tuhan. Selesai dari ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya Kau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami ingin kembali melakukan aktivitas kami Tuhan, biar kiranya Kau yang berkati, Kau yang sertai setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. See you next week. Bye.